إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسوله بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وقاله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Salam serta salawat senantiasa membasahi lisan kita sebagai bentuk kecintaan juga kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak ketika amal-amal kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita andalkan, amalan kita yang penuh dengan kekurangan, sujud kita yang tidak khusyuk, sedekah kita yang hanya mengharapkan pujian manusia, dan seluruh kekurangan di dalam amal soleh kita tidak akan mampu untuk memberi surga Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kita butuh yang namanya pertolongan, yakni syafaat yang paling agung, syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kecintaan kita kepada beliau dan semangat kita untuk mencontohi, meneladani dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, kita bisa bersama beliau di hari kiamat di surga paling tinggi, surga Firdaus insyaallah taala. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Hadis yang sangat singkat tetapi makna dan pelajaran yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, maka hendaknya dia diam. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu adab yang mungkin hilang hari ini adalah seseorang yang banyak untuk diam dari sesuatu yang tidak dia ketahui, yakni kita berusaha untuk senantiasa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan dusta dan sebagainya. Apalagi di zaman sosial media sekarang, para ulama menyamakan apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita ketik dan apa yang kita posting itu sama halnya. Maka hendaknya kita senantiasa melihat apa yang kita komentari, apakah perkataan itu adalah perkataan yang baik, lalu kita share, lalu kita bagikan, ataukah perkataan itu perkataan yang tidak baik, maka kita tidak men-share-nya, tidak berkomentar dan menahan diri dari urusan-urusan pembicaraan manusia. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua hal di mana tempat agar lisan kita ini senantiasa untuk kita tahan, tidak berkomentar dan lebih banyak untuk diam. Yang pertama adalah dalam urusan perkara agama. Kita lihat betapa banyak orang yang ingin tampil di hadapan manusia,
ingin menjadi ahli politik, ahli olahraga, ahli kesehatan, ahli fatwa, ahli agama, semua hal yang dibicarakan oleh manusia dia masuk ke dalamnya dan dia berkomentar walaupun dia tidak mengetahui ilmunya. Jemaah kaum muslimin, tentu ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Kita tentu ingat bagaimana adab para malaikat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diciptakannya Nabi Adam. Mereka tidak asal berkomentar, mereka tidak asal berucap lisannya, tetapi ketika mereka tidak mengetahui, mereka tidak malu untuk mengatakan kepada Allah, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab karena ketidaktahuan mereka. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Para malaikat saja tidak malu untuk mengatakan diri mereka tidak tahu, sedangkan manusia-manusia di zaman sekarang berkomentar terhadap sesuatu yang tidak mereka ketahui. Serahkanlah urusan perkara itu kepada ahlinya. Jikalau itu mengangkut masalah politik, serahkan kepada ahli politik. Kita diam saja, jangan merusak, jangan membuat ricuh. Kalau itu menyangkut masalah kesehatan, serahkan kepada ahlinya. Apalagi menyangkut urusan akhirat kita, urusan agama kita, urusan hukum halal dan haram, serahkan kepada ahlinya. Tidak usah kita berkomentar, tidak usah kita berdiskusi sesama kita orang awam, karena tugas kita adalah bertanya kepada yang ahli. Kita serahkan kepada yang ahli. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang sahabat memiliki seorang anak yang saleh. Sahabat Umar bin Khattab memiliki nama anak bernama Abdullah bin Umar. Suatu hari Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Ada sahabat senior di sana, ada sahabat Abu Bakar, ada juga sahabat Umar dan selainnya. Ada juga anaknya Umar, yakni Abdullah bin Umar. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, beritahukan kepadaku sebuah pohon yang pohon itu permisalannya sama seperti manusia. Perhatikanlah adab yang baik ini. Para sahabat kemudian berbondong-bondong untuk menjawab. Mereka menyebutkan berbagai macam nama pohon-pohon yang ada pada saat itu. Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar di dalam hatinya terbersit keinginan untuk menjawab. Dia tahu jawabannya adalah pohon kurma, tetapi karena dia segan, dia malu terhadap ayahnya, terhadap sahabat-sahabat yang lebih tua, maka dia tidak mau menjawab. Maka ketika para sahabat kemudian diam, tidak lagi mengetahui jawaban yang benar, maka Nabi SAW mengatakan itu adalah pohon kurma. Perhatikanlah adab yang luar biasa ini dari seorang anak pemuda yang dia adalah orang yang berilmu, diakui keilmuannya pada saat itu di zaman Nabi SAW. Tapi ketika dihadapkan dengan orang-orang tua yang lebih senior daripada dirinya, yang lebih saleh daripada dirinya, dia memilih diam. Padahal jawaban yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam hatinya, itu adalah jawaban yang diinginkan oleh Nabi SAW. Bandingkan dengan kurang ajarnya kita, tidak beradabnya kita orang-orang di zaman sekarang. Mereka jauh di bawah level dari para ulama. Mereka berani mengkritisi pendapat para ulama, menyesatkan pendapat para ulama, membid'ahkan pendapat para ulama, mengkafir-kafirkan para ulama, membanding-bandingkan pendapat para ulama. Siapa kita jamaah kaum muslimin? Maka hendaknya kita banyak diam, serahkan urusan agama ini kepada yang ahli. Walaupun kita dibenturkan dengan pendapat A dan pendapat B, tinggal pilih saja ulama yang kita yakini kebenarannya, yakini akhlaknya, yang yakini ilmunya, lalu kita pilih. Jangan berkomentar dalam urusan agama. Kemudian jamaah kaum muslimin, tempat yang kedua yang mesti untuk kita menjaga lisan adalah jangan sampai lisan kita ini menyakiti saudara kita. Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang muslim lainnya selamat darinya dari lisan dan dari tangannya. Nabi SAW ucapkan pertama kali lisan, karena lisan ini yang paling tajam, lisan ini yang paling duluan mengungkapkan perasaan, lisan ini yang paling cepat untuk menyakiti ketimbang tangan kita. Tangan kita mungkin bisa kita tahan untuk tidak memukul,
tidak melempar, tapi lisan kita seringkali susah untuk kita tahan, untuk kemudian mengejek, menjelekkan saudara-saudara kita, memfitnah, berdusta di hadapan saudara kita, dan menyakiti hati saudara kita. Maka jamaah kaum muslimin, oleh karenanya hendaknya kita selalu ingat bahwa ucapan yang kita ucapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaina raqibun atid, bahwasanya apa yang kita lafazkan, yang kita ucapkan, satu huruf pun min qaulin, dari ucapan-ucapan kita, ada malaikat yang senantiasa mencatatnya. Bayangkan saja kalau kita menyediakan kertas yang begitu banyak untuk malaikat catat semua ucapan-ucapan kita, baik yang baik ataupun yang buruk, maka tentu akan habis semua kertas-kertas kita. Bayangkan ketika semua ucapan kita ditampakkan oleh para malaikat, ada ucapan yang baik dan ucapan yang buruk, betapa malunya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin, di zaman sekarang, di era yang begitu modern ini, hendaknya kita berusaha untuk berkata yang baik. Kalau tidak mampu, kita diam, terutama dalam dua perkara ini. Dalam urusan agama, hendaknya kita diam, serahkan kepada ahlinya. Yang kedua, jangan sampai lisan kita kemudian menyakiti saudara-saudara kita. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Mari kita berdoa untuk kebaikan negeri kita, kebaikan agama kita, pada keluarga dan harta-harta kita. Allahumma ighfir. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.